Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman sahabat pejuang Baitullah, khususnya dari Tanur Warrior Bekasi Raya. Saya Apri Purwantri, brand koordinator dari Tanur Mutmainah. Saat ini jam 8 saya sudah ada di pintu tol keluar Kalijati. Insya Allah saya akan pemantapan di seluruh aparat dari Ranca Bango ya, dari Patok Besi, Subang, Purwakarta. Dan saya terima kasih kepada teman-teman dari seluruh yang memberikan atensi kepada saya dari channel YouTube saya Go Baitullah. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan lebih terarah lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Bu, saya adalah Apri Purwanti. Saya adalah brand koordinator dari PT Tanur Mutmainah. Kantor kami ada di Jakarta, tapi insya Allah dalam waktu dekat kami akan buka kantor cabang di Sukamandi. Ya Pak ya. Langsung aja ya Pak ya, mungkin udah lelah juga, capek ya Pak ya. Saya akan memberikan atau mengajak bapak-bapak semua dan ibu-ibu untuk bagaimana caranya mudah, murah bisa ke Baitullah. Saya dari Majelis Taklim ibu-ibu semua. Baru kali ini kayaknya saya mau memberikan solusi, tapi banyakkan bapaknya daripada ibunya. Semoga saya bisa ya Pak ya. Mungkin masih banyak kekurangan, tapi nanti bisa ada session tanya jawab. Jadi gini Pak, dari PT Tanur Mutmainah itu sekarang ada bagaimana solusi bisa umroh dulu tetapi bayarnya belakangan. Yang dimaksud di sini adalah Bapak bisa kami berangkatkan dulu, setelah pulang baru mengangsur. Nah, bagi yang punya uang cash itu nggak masalah ya Pak ya. Kami dengan fasilitas bintang 5 dengan pesawatnya Saudi Airlines terbaru itu dengan harga 27.700. Kalau dengan cicilan itu terendahnya itu 1.085.000. Nah, tetapi di sini juga ada bagi yang baru punya DP, katakan DP 3 juta atau 5 juta itu bisa mengurangi angsuran. Jadi ketika Bapak sudah punya celengan atau tabungan 5 juta itu angsurannya kurang lebih 860-an gitu ya Pak ya. Nah, tetapi ini untuk 3 tahun. Kalau seandainya Bapak punya rezeki sebelum 3 tahun itu bisa dilunasi dengan pokoknya aja. Artinya dari PT Tanur Mutmainah ini memberikan solusi bagaimana bisa umroh tetapi dengan biaya yang minim gitu ya Pak ya. Bu, jadi dan menepis keraguan bahwa selama ini adalah travel itu banyak yang tidak memberangkatkan atau tidak jelas terbangnya. Tapi dari Tanur Mutmainah itu jangan khawatir Pak, Bu, kami tidak terima uang di depan, artinya tidak meminta uang duluan. Kalau katakan contoh gini, Bapak punya uang DP 5 juta dengan untuk memperkecil angsuran. Itu 5 juta itu nggak kita minta di depan. Insya Allah, makanya Bapak jangan khawatir. Ketika nama Bapak sudah di input data, sudah jelas keberangkatannya, itu baru silahkan bayar DP. Jangan sampai ada keraguan, jangan-jangan nggak diterbangkan ini, jangan-jangan nggak jadi umroh. Tidak Pak. Walaupun dengan DP minim pun itu nanti DP-nya itu setelah nama Bapak atau Ibu tercantum di booking pesawat kami. Jadi gini Bu, teknisnya ketika Bapak mendaftar, kalau pakai pembiayaan itu cukup KTP dan KK. Ketika sudah ada berita bahwa nama Bapak atau Ibu di tanggal 29 Januari akan berangkat, otomatis kita langsung booking pesawat. Nah, itu baru silahkan Bapak bayar DP. Kalau belum jelas tanggal keberangkatannya, nggak bayar apapun. Nah,
Ketika Bapak sudah tanggal pemberangkatnya sudah jelas, itu baru kami kirim perlengkapan. Walaupun baru ACC nih, ACC Bapak boleh berangkat dengan kami, 3 hari kemudian sudah kami kirim perlengkapan. Semua perlengkapan itu 2 koper, kain ihram ataupun jilbab, mukena, seragam batik, itu semuanya tanpa biaya lagi Pak, alias itu sudah biaya dari kantor, jadi nggak bayar lagi. Itu pertama. Kedua, itu juga sudah diinkludkan di handling bandara. Biasanya kena cas 500.000, itu di kami juga tidak. Jadi dengan 5 juta, umpamanya DP yang 5 juta, itu sudah dapat perlengkapan lengkap sama visa, handling bandara, itu semua sudah tidak ada yang bayar lagi. Ya Pak ya. Umpamanya nih, seandainya Bapak mau ikut yang cash, umpamanya yang sudah punya biaya mau cash, itu Bapak cukup booking seat 5 juta. Booking seat 5 juta, langsung kami kirim perlengkapannya. Setelah mau keberangkatan kurang 2 minggu, baru silahkan dibayar lunas. Itu barangkali yang cash. Jadi dengan 5 juta aja, langsung kami kirim perlengkapannya, langsung kita cetak untuk tiket dan visa. Karena gini ya Pak ya, sekarang itu kondisinya terbalik, tidak seperti dulu. Kalau dulu kita dengan pembiayaan, begitu akad kredit, umrohnya belum jelas, langsung dicairkan Pak. Inilah yang menjadi kendala bahwa travel itu akhirnya semena-mena. Ketika belum jelas keberangkatannya, sudah berani mencairkan. Kalau sekarang dibalik Pak, ketika Bapak sudah namanya di ACC, kalau belum booking pesawat, berangkatnya jelas, dari pembiayaan enggak dicairkan. Jadi pihak travel dulu semuanya yang booking pesawat untuk hotel itu adalah semua dari kami dulu. Jadi insya Allah inilah untuk menghilangkan rasa keraguan. Jadi walaupun Bapak dengan DP minim, insya Allah itu semua sudah dibayar di muka dari travel kami dulu. Contoh gini, Bapak DP 3 juta, mau berangkat di tanggal 29 Januari, otomatis kan pembiayaan Pak. Walaupun hanya dengan 3 juta, itu perlengkapan gratis, tiket pesawat PP sekarang itu yang pakai Saudi Airlines itu sekitar 11 juta. Hotel kita selama 10 hari Pak, kita umrohnya yang full 10 hari, dengan keberangkatan, dengan perjalanan itu bisa kurang lebih 12 hari Pak. Jadi di Madinah 5 hari, di Mekah 5 hari, jadi kita paket umroh yang panjang. Ya Pak. Nah, terus nanti ada biaya apa lagi Mbak Pur? Tidak ada biaya apapun, kecuali bapak-bapak sama ibu mau ini ya, mau oleh-oleh. Oh ya, dan di sini adalah wajib vaksin 2 kali. Terus paspor sama meningitis itu di luar pembiayaan ya Pak Bu. Jadi untuk haji atau umroh itu kalau paspor, meningitis, kartu kuning itu bikin sendiri. Kami menyiapkan dokumen. Kalau dokumen lengkap, insya Allah kami dari travel, tinggal Bapak nanti mau bikin sendiri atau mau kita bikinkan, tapi itu di luar pembiayaan. Kecepatan ya Pak, saya ngomongnya ya Pak ya. Oh iya, iya, barangkali kecepatan. Pasti Bapak Ibu ada yang nanya ya, kok masa pandemi baru mau berakhir, kok diajak ngangsur? Bener nggak Pak? Ada nggak yang nanya kayak gitu dalam hati Pak? Iya, jadi gini Pak Bu, dari travel kami itu adalah ijab qabulnya jual beli secara syariah. Artinya ini bukan utang piutang. Bedanya kalau bukan utang piutang itu artinya ketika terjadi apa-apa dengan jamaah itu tidak meninggalkan beban yang di rumah atau ahli waris. Istilah kasarnya gini Pak, mohon maaf, umpamanya nih ada salah satu jamaah, nauzubillahi kemudian jamaah yang di sana gitu ya Pak ya, itu umpamanya umurnya nggak panjang. Ini contoh, itu dianggap lunas.
Jadi tidak kena terbebani untuk ahli waris atau yang ditinggalkan. Terkadang banyak yang nanya, Mbak Pur, udah masa pandemi, masa diajak ngangsur? Nanti kalau saya sakit, saya nggak ada umur, kasihan istri saya, kasihan suami saya, kasihan anak saya. Tidak, Pak. Jadi ketika terjadi ada jamaah yang dipanggil sama Allah, itu dianggap lunas. Mau nggak, Pak, Bu? Mau lunas tapi gak mau meninggal. Iya, terkadang tapi banyak, Pak, yang khawatir seperti itu banyak gitu. Banyak yang berpikir, nanti kalau saya ada apa-apa gimana? Saya umroh dengan cara mengangsur, kalau saya dipanggil gimana? Seperti itu banyak sekali bertanya sama saya. Justru dengan kehadiran kami Tanur Mutmainah, Bapak harus bersyukur. Daripada sakit belum ke Baitullah sudah ke Rahmatullah. Mendingan ngangsur menghadap Allah tapi kita sudah ke Baitullah. Benar nggak, Pak? Iya, terkadang ketakutan. Saya udah sakit-sakitan terus, Mbak Pur, takutnya meninggal di sana. Justru bersyukur, Pak, sudah dipanggil sama Allah tapi sudah menginjakkan ke Baitullah. Karena kan dipanggilnya cuma 3 kali, ketika azan, ke Baitullah, sama ke Rahmatullah. Ayo semuanya tokoh-tokoh di Rancabango, sebelum panggilan ketiga kita semua rame-rame panggilan kedua. Mau nggak, Pak, Bu? Iya, semua ada solusinya. Karena semua itu sekarang bukan hanya yang mampu yang bisa ke Baitullah, tetapi bagi yang mau. Ketika kita sudah mau, ketika kita sudah ingin, walaupun tidak ada biaya, yakin, percaya Allah yang akan memampukan kita. Bener nggak, Pak, Bu? Iya. Tetapi kalau kita punya uang, kita punya biaya, kalau hati kita merasa jauh, hati kita nggak ada kemauan, nggak akan berangkat. Ada nggak ini bapak-bapak ini, saya mau nanya, mohon maaf ya Bu, saya ini lebih cenderung ke bapak. Biasanya nih ibu-ibu biasanya lebih rewel, tapi saya baru ngadepin bapak-bapak ya, Pak. Ada nggak yang bertanya, kok saya pengen nungguin nanti aja, mau ada hidayah atau panggilan? Ada nggak, Pak? Kalau ibu-ibu itu yang ditanya pasti itu. Enggak, Mbak Pur, saya mah masih muda, nungguin panggilan aja, nungguin hidayah. Kayaknya aku belum ada panggilan nih, Mbak Pur, nanti aja kapan-kapan. Apakah Allah kalau manggil kita nungguin kapan-kapan? Kan enggak ya, Pak? Gitu. Banyak sekali yang nanya kayak gitu. Mbak Pur, aku mah nanti aja deh nungguin hidayah, nungguin panggilan. Bagaimana Bapak mau dipanggil kalau diajak dengan Pak Haji Asep nggak mau daftar? Bener nggak, Pak? Ketika diajak mau dipanggil tapi nggak mau daftar, ya nggak akan dipanggil. Logika ini ya, Pak ya. Semua setiap diajak ke Baitullah nungguin panggilan. Yakin kalau panggilan itu setiap saat sebagai umat muslim pasti dipanggil. Tetapi terkadang kita saking sibuk, nggak peka, nggak ngerasa bahwa cinta kita itu setiap saat sebenarnya dipanggil, Bu, Pak. Jadi setiap satu dipanggil, hanya tidak peka. Kadang merasa jauh atau merasa sibuk, itu. Makanya nungguin panggilan aja. Ya iya. Kadang-kadang Mbak Pur, nanti kalau bawa jamaah lagi, aku nitip doa aja ya. Tolong panggil saya sambil teriak di depan Ka'bah, panggil nama ini, nama ini. Loh, saya mengajak, nggak mau nitip doa. Di mana kita?